just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Di hadapan 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Layaklah kami di hari ini berkenan di dalam pekerjaan. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Ditujukan kepada seluruh pemain di KSP Bogor, izin pemberitahuan. Satu, pada tanggal 21 pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 akan dilaksanakan perjamuan akhir tahun tempat gedung gereja Banyumas Solo, waktu jam 5 sore. Dua, pada tanggal 26 Desember 2025 akan dilaksanakan misa besar. Bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan misa dasar, bisa dapat mendaftar pada majelis rawat dan temannya. Yang ketiga, pada tanggal 1 Januari 2026 akan dilaksanakan kebaktian. Ada satu surat dari penanggung jawab Agama perihal undangan kepada yang terhormat Pejabat Staf Karyawan Dewan Pelaku Agama, 2 Ketua dan Staf Petinggi Pelaku Agama, 3 PHI PKI Pelaku Agama, 4 Calon Pelayan Firman di tempat. Salam berkasih Yesus pada Pelaku Agama dengan penuh mengundang dengan hormat Bapak Ibu Saudara berkenan hari dalam acara bersama pada tempat pendeta tempat hari dan video sekaligus menyerahkan tanggung jawab melaksanakan tugas ketua badan depan saya mengucapkan kepada Tuhan Firman yang baru pendeta khusus spesial dari sore SSP yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 8 Desember 2025 tempat ruang rapat Pelaku Utama jam 14.30 sampai selesai. Terima kasih yang melayani pada pagi hari pendeta Indonesia. Selamat beribadah, memberkati. Bapak Ibu jemaat yang berkasih untuk menyambut ibadah Minggu Advent yang ketiga di pagi hari seluruh jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang kami tulis yang ditegakkan saudara-saudara, karena kasihnya yang telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup karena Dia. Hidup di dalam Dia adalah hidup dalam keimanan.
Ia memang telah datang ke dunia ini dan Ia akan datang kembali. Pesannya, jangan pernah terbebani daripada yang telah menunjukkan kepadamu. Jangan menjadi hamba Tuhan. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Sebab segala yang akan meninggalkan dunia. Bahwa kehidupan kita kepadanya, marilah kita memuji dan menyembahnya melalui ibadah kita ini. Nyanyian Rohani 20 ayat 1 dan 2, terpujilah Allah Israel. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam darinya, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, mari melakukan nyanyian rohani 22, bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga, di langit sebelah timur. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, sehingga setiap orang membuka hatinya dan berserah pada Tuhan. Renungkanlah, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Apakah kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Bawalah setiap pengakuan dan permohonan kita kepadanya. Kita berdoa. Lepaskanlah kami dari belenggu dosa kami. Kami percaya bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Sebab yang mendapat malu ialah mereka yang mengkhianati kasih dan kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa dan pelanggaran kami janganlah Kau ingat, ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu, ya Yesus Kristus, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Amin. Nyanyian rohani 23, kita melakukan baitnya yang pertama. Ya datanglah Immanuel. Saudara-saudara, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan kasih-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Karena itu, sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-20. Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan nyanyian rohani 23 bait 3 dan baitnya yang keempat. Ya Putra Perjanjian. Beri kasih putra
hendak menerima petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab itu, hiduplah dan lakukanlah petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-9 tertulis demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Roh Kudus menolong kita semua untuk mengasihi orang, mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Persekutuan jemaat yang Kristus kasihi, mari bersama-sama kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang hendak kita terima di minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Hidup kami hari ini ya Allah, semata-mata hanya oleh karena anugerah.
Engkau yang menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami, bahkan seminggu terakhir dalam tugas dan tanggung jawab kami. Lalu di hari ini, di hari perhentian, di minggu Advent yang ketiga, Tuhan memanggil kami anak-anak-Mu kembali duduk di dalam rumah Tuhan, di bawah kaki salib-Mu, tapi juga di sekeliling kebenaran firman-Mu ya Allah. Di kesempatan minggu pagi hari ini, dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami hendak membaca kembali bagian kebenaran firman-Mu ya Allah. Berilah seluruh keberadaan kehidupan kami terarah kepadamu dan kepada pemberitaan firman ini ya Allah. Lalu biarlah Tuhan sendiri menuntun seluruh keberadaan hidup kami, baik hati, pikiran, dan perasaan kami. Biarlah diterangi oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, baik setiap umat-Mu yang ada duduk di tempat mereka masing-masing, yang akan membaca merenungkan bagian firman, tapi juga hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Biarlah dalam seluruh peribadatan kami ya Allah, pemberitaan firman, tapi juga keseluruhan kehidupan kami, hanya nama Tuhan dan kuasa Tuhan saja yang kami hormati. Kami percaya sungguh Tuhan berkenan menyapa kami kembali di minggu pagi hari ini. Karena itu ya Allah, mari bicara untuk kami, karena kami siap untuk membaca dan merenungkan bagian firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah datang ke dalam dunia dan akan datang kembali, kami siap untuk sambut firman. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita di minggu Advent yang ketiga di hari ini terpilih dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Berbahagia setiap orang yang membaca firman Tuhan, tapi juga yang memeliharanya dalam hidup tiap-tiap hari. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 telah kita baca menjadi bagian perenungan firman Tuhan di minggu Advent yang ketiga. Dan diberikan tema perenungan bagi kita,
yaitu Yohanes Pembaptis dan kedatangan Mesias. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dibandingkan dengan ketiga kitab Injil yang lain, ada 4 kitab Injil. Jika dibandingkan dengan ketiga kitab Injil yang lain, kitab Markus adalah Injil yang paling pendek. Sebab Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya dalam 16 pasal, sedangkan 3 kitab Injil yang lainnya itu Matius 28 pasal, Lukas 24 pasal, Yohanes 21 pasal. Markus adalah kitab Injil yang paling pendek. Tapi kitab ini adalah Injil yang paling tua. Penulisnya adalah Markus atau yang biasanya sering disebut dengan Yohanes Markus, dan dia ini adalah rekan sepelayanan dari Rasul Paulus yang kemudian menjadi penerjemah tapi juga menjadi penulis dari banyak pengajaran Rasul Petrus. Kalau kita membaca dalam Injil Markus, bahasanya sederhana, tapi kisah di dalamnya itu penuh dengan daya yang begitu luar biasa. Sebab Injil Markus banyak berkisah tentang karya Yesus, termasuk penyembuhan dan mujizat yang dilakukannya. Tapi dalam pandangan Markus, mujizat Yesus yang terbesar adalah tentang kesengsaraan dan kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Yesus Kristus kasihi, untuk memahami bagian pembacaan Alkitab kita di hari ini, saya mengajak kita untuk melihat setiap bagian dari 8 ayat di perikop ini. Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama itu kita membaca dari ayatnya yang ke-1. Di sana tertulis begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saudaraku, setiap kisah pasti punya permulaan. Setiap kisah pasti punya permulaan. Demikian juga sebagai permulaan dari Injil yang ditulis oleh Markus, kita melihat di sini bahwa sekalipun judul perikopnya tertulis Yohanes Pembaptis, dan isi di dalamnya juga menunjukkan bahwa Markus memuat kisah pelayanan Yohanes Pembaptis. Tapi pernyataan di ayat 1 ini menjadi sebuah bagian yang sangat penting. Sebab Injil Markus ini dibuka dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata Injil di sini adalah kabar baik. Kitab Markus dibuka dengan pernyataan tentang identitas Yesus yang sejati, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Saudaraku, gelar Anak Allah ini biasanya diberikan kepada raja yang dipilih Allah untuk memerintah bangsa Israel. Kita bisa baca itu di Mazmur pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Kalau begitu, dengan menyebut Yesus sebagai Anak Allah, dengan memulai Injilnya dengan menyebut Yesus sebagai Anak Allah, Markus menyatakan bahwa Yesus inilah yang ditentukan oleh Allah untuk memerintah Israel. Dari awal sampai dengan akhir Injilnya, penulis Injil Markus ini dia ingin menunjukkan kebenaran dari pernyataan tersebut bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Markus mulai dengan pernyataan itu, dan seluruh tulisannya dalam 16 pasal di Alkitab kita, penulis Markus ingin menunjukkan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Maka perkataan-perkataan Yesus, tindakan-tindakan Yesus menjadi bukti bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Kristus dan Anak Allah. Tapi kita membaca juga di Markus pasal 14 ayat 61 dan 62, Yesus sendiri juga mengakuinya bahwa Ia adalah anak dari yang terpuji itu. Ia adalah Anak Allah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Di sana kita melihat Markus mengutip
tulisan dari kitab Maleaki di ayat 2, tapi juga di ayat 3 tulisan dari kitab Yesaya. Dengan mengutip kitab dari Perjanjian Lama, Markus memberitahu kepada kita bahwa kedatangan Yesus ini sudah dinantikan sejak lama. Sekali lagi, kedatangan Yesus ini sudah dinantikan sejak lama. Kedatangan Yesus ini ditandai dengan adanya atau hadirnya seorang utusan atau pendahulu. Bapak Ibu Saudara, di masa Perjanjian Lama, seorang pembawa pesan, dia akan mendahului kedatangan seorang raja. Seorang pembawa pesan, dia akan mendahului kedatangan seorang raja. Utusan ini dia punya tugas untuk pastikan supaya jalan yang nanti raja dia lewat itu aman. Maka itu sebelum raja datang, utusan harus lebih dulu. Tugas dari utusan itu adalah memastikan jalan yang dilalui oleh raja itu aman. Tapi juga dia punya tugas kasih pengumuman kepada rakyat di satu kota di mana raja mau datang ke sana. Dan tugasnya juga mempersiapkan rakyat itu untuk menyambut raja yang akan datang. Maka kita membaca di ayat 4 bagian A, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Bagian ini kasih tahu kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan dari Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, bagi kedatangan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Yohanes mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangan Mesias yang nanti kemudian bukan hanya sambut tapi juga mengikuti Mesias itu. Bapak Ibu Saudara, kita membaca di ayatnya yang ketiga, Nabi Yesaya menyebutkan bahwa khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini, dia sama seperti kalau hari ini kita melihat bulldozer yang pakai untuk kasih rata jalan. Ibaratnya seperti bulldozer, khotbah Yohanes Pembaptis seperti itu, untuk membangun jalan yang bebas hambatan demi menyambut kedatangan sang raja itu. Bahkan kalau kita membaca di Yesaya pasal 40 ayat 4 yang dikutip dalam Injil Markus pasal 1 ayat 3, lanjutannya di Yesaya 40 ayat 4 itu menulis, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus jadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini pekerjaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan itu tugas dari sang utusan itu. Bagian yang ketiga itu di ayat 4b Bapak Ibu Saudara. Kita baca bahwa untuk mempersiapkan kedatangan Kristus, Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Di sana tertulis begini, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Untuk mempersiapkan kedatangan itu, Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dia mendorong orang untuk menyadari dosa-dosa mereka. Dia mendorong orang untuk kembali kepada Allah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pertobatan atau metanoia itu artinya perubahan arah hidup. Saya ingat saya sudah pernah sampaikan di sini, pertobatan itu kalau tadinya kita jalan menuju ke sana, arahnya ke sana, bertobat itu bukan putar 360 derajat, bukan. Itu nanti sama dengan kembali ke arah kiblat yang pertama. Tapi metanoia, pertobatan, kalau tadinya kita jalan ke arah sana, maka perubahan arah, sekarang kita jalan ke arah sana. Itu pertobatan, perubahan arah hidup. Dan Yohanes Pembaptis mendorong orang untuk menyadari dosa mereka, kembali kepada Allah dan minta pengampunan darinya.
Bapak Ibu Saudara, bagian ini kasih tahu kepada kita, jalan kedatangan Mesias itu dipersiapkan tidak dengan cara lain, hanya dengan pertobatan. Pertobatan dan baptisan itu jadi respon iman, tanda kesediaan seseorang mau balik kembali kepada Allah. Tidak ada jalan yang lain, hanya pertobatan dan pembaptisan. Bagian yang keempat di ayat 5 dan ke-6, kita melihat di sini bahwa dalam tugas sebagai seorang utusan, Yohanes melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, tapi juga giat dan rajin. Yohanes bekerja keras dalam tugasnya sebagai seorang utusan. Bagaimana kita tahu itu? Kita bisa bilang begitu karena pelayanan Yohanes begitu kuat menarik banyak orang. Bapak Ibu baca di ayatnya yang ke-5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Istilah seluruh dan semua di ayat 5 ini menunjukkan semua lapisan dan tingkat sosial masyarakat. Dorang lihat Yohanes Pembaptis datang dan menyerukan pertobatan. Seluruh orang, semua orang bukan hanya datang untuk lihat saja, tapi mereka meresponinya dengan mengakui dosa mereka, memberi diri mereka dibaptis di Sungai Yordan. Saudaraku, kita ingat bahwa Sungai Yordan adalah titik terakhir di mana bangsa Israel menyeberang lewat Sungai Yordan, lalu mereka masuk di tanah perjanjian. Itu simbol awal yang baru bagi Israel. Batas terakhir itu di Sungai Yordan. Mereka masuk ke tanah Kanaan, menyeberangi Sungai Yordan, maka Sungai Yordan menjadi simbol awal yang baru bagi Israel. Tapi juga beberapa minggu yang lalu kita mengingat cerita di Sungai Yordan ini, Naaman memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Oleh karena itu, bagian ini menggambarkan bahwa Allah sedang memulihkan dan memulai sesuatu yang baru melalui Yohanes Pembaptis. Bukti lain, Yohanes Pembaptis melakukan tugasnya dengan sepenuh hati adalah dia tidak pusingkan dia punya diri dengan urusan pakaian dan makanan. Dia tidak pusing soal pakaian dan makanan. Bagian ini menulis Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ini pakaian yang sama dengan Elia pakai di cerita perjanjian lama. 2 Raja-Raja 1 ayat 8 bilang Elia itu dia pakai jubah bulu dan ikat pinggang kulit. Dan karena hidup di padang gurun, makanannya adalah belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis makan apa saja yang bisa ia dapatkan. Hidupnya sederhana, dia fokus pada tugas dan kehendak Allah. Sebab bagi Yohanes Pembaptis, berita tentang kedatangan Yesus lebih penting daripada perkara makanan dan pakaian. Berita tentang kedatangan Yesus lebih penting daripada perkara-perkara materi. Bagian yang terakhir ayat 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis juga khotbah tentang 2 hal. Tentang keutamaan Kristus dan tentang kuasa Kristus. Yohanes Pembaptis khotbah tentang keutamaan Kristus. Dia menempatkan Kristus sebagai yang utama dan menempatkan dirinya serendah mungkin di hadapan Kristus. Sehingga dia bilang, untuk buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal sebenarnya tugas buka tali kasut itu tugas hamba. Itu tugas seorang hamba. Tapi kalau sampai Yohanes rasa dia tidak layak untuk buka tali sepatu, itu berarti dia menempatkan dirinya lebih rendah daripada seorang hamba. Yohanes rasa dia jauh lebih rendah daripada posisi seorang hamba. Karena itu dalam pemahaman seperti itu, Yohanes juga bicara, berkhotbah tentang kuasa Kristus. Yohanes bilang bahwa dia hanya bisa membaptis dengan air sebagai lambang pembersihan cara hidup yang lama. Tapi Kristus
akan membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda seseorang sudah menjadi manusia baru dan memiliki karunia Roh Kudus. Yohanes tahu bahwa dia punya tugas hanya untuk menyerukan pertobatan. Tapi Kristuslah yang akan menggerakkan hati manusia untuk meresponi dan benar-benar menyerahkan diri kepada sebuah pertobatan. Yohanes tahu bahwa dia hanya bisa menyiapkan hati orang-orang, tapi Kristuslah yang punya kuasa untuk mengubahkan hati mereka. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia bukan pemain utama. Dia hanya pemeran pembantu. Dia hanya pemeran untuk menghubungkan manusia dengan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memasuki minggu Advent ketiga, bagian firman Tuhan hari ini memberi 3 pesan penting untuk kita semua. Pesan yang pertama bagi kita, menyambut kedatangan Mesias berarti membuka hati untuk pertobatan yang benar dan yang sejati. Menyambut kedatangan Mesias berarti membuka hati untuk pertobatan yang benar dan yang sejati. Yohanes Pembaptis tampil dengan satu seruan utama, satu saja Bapak Ibu. Seruan utamanya adalah bertobatlah. Maka pertobatan itu bukan hanya sekedar rasa bersalah, tapi sekali lagi pertobatan itu perubahan arah hidup. Kalau tadi ke sana, sekarang dia berubah ke sana. Kalau tadi jalannya ke sana, sekarang berubah ke sana. Pertobatan bukan hanya sekedar punya rasa bersalah, tapi perubahan arah hidup, kembali kepada jalan Tuhan. Maka minggu Advent, saudaraku, jadi kesempatan untuk kita semua menata kembali sikap hati kita. Sama seperti jalan yang harus disiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Kesempatan ini kita dikasih waktu untuk meruntuhkan puncak kesombongan. Kita dikasih waktu untuk menutup setiap lembah masa lalu yang kelam. Kita dikasih kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan, dari keterpinggiran. Tapi juga minggu Advent kasih kesempatan untuk kita meluruskan hati yang bengkok karena berbagai kepentingan hidup selama 1 tahun yang kita jalani. Tuhan mau supaya kita meninggalkan dosa. Tuhan mau supaya kita meninggalkan kebiasaan buruk kita dan cara-cara hidup yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama kasih ingat kita, kalau masih ada hal-hal yang jadi penghalang dalam hati dan hidup kita, minta Tuhan membereskan semuanya itu, supaya jadi bagian jalan yang rata dan lurus ketika Ia datang kembali. Saya mengulangi pesan dari khotbah minggu lalu. Kalau kita menikmati Natal tanpa bertobat, itu bukan perayaan, itu pelarian dari kenyataan. Maka minggu Advent ini kesempatan untuk kita menata kembali setiap sikap hati kita. Pesan yang kedua bagi kita Bapak Ibu Saudara, menyambut kedatangan Mesias berarti ada perubahan hidup, bukan ritual tanpa makna. Menyambut kedatangan Mesias ada perubahan hidup, bukan ritual tanpa makna. Sebab kita melihat pelajaran dari bagian ini, orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem datang untuk mengaku dosa dan memberi diri mereka dibaptis. Sekali lagi ini kasih tunjuk bahwa mereka tidak hanya sekedar dengar, tapi merespon dan bertindak. Merespon dan bertindak. Ibadah di minggu Advent ini sampai dengan masa raya Natal nanti, Bapak Ibu Saudara, ibadah-ibadah ini bukan hanya minta kita datang hadir secara fisik,
Gereja selalu mengalami minggu-minggu biasa kosong orang, tapi 24 malam dan 31 malam tempat ini penuh. Ibadah-ibadah ini bukan minta kita untuk datang hadir secara fisik saja, tapi bagaimana kita memberi diri kita untuk diperbaharui. Memberi diri kita untuk diperbaharui. Oleh karena itu, persiapan kita menjelang Natal, Bapak Ibu Saudara, bukan soal fisik. Persiapan kita bukan soal fisik. Bukan soal mosmuting atau keriting rambut. Bukan soal dikasih hitam atau dikasih pirang. Bukan. Bukan soal baju merah atau baju hijau. Bukan soal cat biru toska atau hijau toska di rumah. Bukan soal sedia bakso atau soto nanti di tanggal 25, bukan. Bukan soal bikin di Wasior kah, Manokwari kah, Sorong kah, Ambon kah, Jayapura kah, bukan soal itu. Tapi Allah panggil kita untuk meresponi kedatangannya dengan tindakan nyata dari hati yang diperbaharui. Kalau menuju ke sana persoalannya makin sama, maka kita tidak memaknai Advent ini dengan benar. Bukan hanya perasaan rohani dan persiapan fisik semata yang perlu kita persiapkan, Bapak Ibu, tapi meresponi kedatangan Tuhan dengan tindakan nyata dari hati yang diperbaharui. Kalau hati kita diperbaharui, nanti Bapak Ibu lihat, perayaan tahun ini akan berbeda rasanya dan suasananya. Pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ketiga, menyambut kedatangan Kristus berarti merendahkan hati dan tidak menonjolkan diri. Menyambut kedatangan Kristus berarti merendahkan hati dan tidak menonjolkan diri. Bapak Ibu Saudara, kita membayangkan seorang pengkhotbah, dia bicara, dia berkhotbah, orang banyak datang, itu bisa jadi menimbulkan perasaan yang begitu besar. Kalau saja Yohanes mau, dia bisa saja membanggakan dirinya atas semua keberhasilan yang kelihatan dari respon seluruh orang, semua orang yang datang itu. Tapi coba lihat, Yohanes Pembaptis tidak ambil kemuliaan itu untuk dirinya. Di tengah popularitasnya, dia kasih tahu kepada orang banyak bahwa sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada. Yohanes Pembaptis kasih tahu, ada pribadi lain yang berkuasa lebih daripada dia. Ada pribadi yang lain yang lebih mulia daripada dirinya. Ada pribadi anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pusat pemberitaan. Maka itu Yohanes Pembaptis sadar bahwa nama utusan tidak boleh lebih besar daripada yang mengutus. Cerita tentang utusan tidak boleh lebih besar daripada sang pengutus yang menjadi pusat pemberitaan. Maka itu di Minggu Advent ini, bagian terakhir kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, untuk hal yang kecil kita dikasih ingat bahwa figur center class, pit hitam tidak boleh menggantikan figur Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai dekorasi di dalam gereja kita taruh dekorasi Bapa Santa lebih besar daripada gambar Yesus dalam palungan. Ini sudah salah ini. Hal yang kecil kita dikasih ingat. Figur center class, pit hitam, pohon Natal tidak boleh jadi pusat dan menggantikan figur Yesus Kristus, anak Allah, dalam perayaan Natal dan dekorasi Natal. Tapi peringatan yang lebih besarnya, kita semua diingatkan bahwa ketika kita diberikan waktu dan kesempatan untuk hidup dan melayani Tuhan, hendaknya dengan rendah hati setiap kita dapat berkata, sesuai 1 Tawarik pasal 29 ayat 14, sebab dari mula segala-galanya
dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mengiringi pemberian kita melakukan nyanyian rohani 21 bait 1 sampai dengan baitnya yang ke-6, dan jika persembahan belum selesai dijalankan, kita akan mengulangi bait-bait secukupnya. Kunantikan betapa ya Tuhan datang. Dengan sedia hatiku, turunkanlah ya Tuhan terang-Mu benar, sucikan kerinduan harapan besar, jauh dari tanah surga, terang bakal Kau tanggung susah juga dengan manusia. Engkau kena sengsara, hukuman dosaku. Pulangkan saudara kepada Bapamu. Mengapa dari sorga dengan mulianya Kau hendak turun juga ke dalam dunia. Pengasihan belaka beri hatimu sedih. Manusia celaka yang Engkau sayangi. Tak takut lagi aku seorang musuhmu, disusah dan bahaku, bertekun dengan kuasanya. Terus kalah si melawan yang kuatnya lemah. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami membawa persembahan syukur di minggu pagi hari ini. Dengan apa yang ada pada kami sadar sungguh ini datang juga dari tangan Tuhan. Lewat setiap berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami, baik lewat gaji, upah, apapun hasil berjualan yang kami terima dalam setiap usaha dan kerja kami menyisihkannya untuk kami bawa ke dalam rumah-Mu ya Allah. Biarlah setiap persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dalam tangguk-tangguk yang diedarkan oleh majelis jemaat, tapi juga dalam kotak yang tersedia di hadapan altar-Mu, baik kotak pembangunan, kotak diakonia, kotak aksi sidang sinode 2027.
Tuhan kiranya berkenan menerima seluruh persembahan umat-Mu ini. Setiap tangan yang telah terulur untuk memberi, Tuhan perhitungkan. Tapi juga setiap tangan yang mungkin belum sempat memberi di kesempatan ini. Tapi hamba percaya bahwa dengan segenap hati, mereka juga rindu, bahkan kami semua rindu, mempersembahkan kehidupan kami jadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah ya Allah bersama dengan persembahan syukur umat-Mu berupa uang. Mari terima juga hati, hidup, tenaga, dan waktu kami. Bahkan setiap karunia dan talenta yang Tuhan taruh dalam diri tiap kami. Biarlah itu juga jadi persembahan yang memuliakan Engkau di hadapan-Mu ya Allah. Di minggu pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan persembahan syukur umat-Mu, kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang dibawa secara khusus ke dalam rumah Tuhan berupa pengucapan syukur dan persembahan persepuluhan. Bersama kami berdoa, mengucap syukur atas kehidupan dan pelayanan dari Saudara David Abraham Sahuburua, yang dalam sayang Tuhan memanggil pulang hamba-Mu pada hari kemarin, 13 Desember 2025 di Palu. Terima kasih untuk semua karunia dan talenta yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Lalu memberi ia hidup dan berbagi segala yang baik dengan mempersembahkan apa yang ada padanya. Biarlah semua kehidupan dan apapun jejak yang telah ia tinggalkan menjadi karya pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan seluruh keluarga besar. Lalu biarlah semua duka cita ini ada dalam kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Bersama mengucap syukur dengan keluarga Penias Arumsori atas penyertaan Tuhan memberi anak kekasih Dimas Arumsori boleh genap 11 tahun pada tanggal 15 Desember 2025. Biarlah umur dari anak kekasih kami, tahun-tahun hidupnya, pertumbuhan dan perkembangannya juga ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan sendiri. Berdoa juga untuk persembahan persepuluhan yang boleh dibawa oleh umat, baik dari Mama Andoi Ruhukail, persepuluhan di bulan Desember 2025. Persembahan persepuluhan dari satu keluarga yang tidak menyebut nama, dari Ibu Fredrika Nunaki dan dari Saudari Yohana Foni Ayer. Mari Bapa memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberi persembahan persepuluhan mereka bagi Tuhan. Biarlah ya Allah, setiap berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan, pekerjaan, aktivitas apapun yang mereka kerjakan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tapi juga biarlah seluruh persembahan kami ya Allah dengan rasa tahu takut akan Tuhan dikelola oleh hamba-hamba-Mu dengan baik untuk mencukupi setiap persediaan makan, baik di tengah Jemaat Betania Wasior 1, tapi juga Klasis GKI Wondama, bahkan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Amin. Segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria,
dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 24, kita lakukan bait pertama dan baitnya yang ketiga. Allah mengaruniakan. Tuhan disilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita ada saling menopang dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ini kami, ya Tuhan Allah, yang datang kembali kepadamu, membawa juga permohonan kami di hadapan Engkau, ya Allah yang hidup. Kami tahu sungguh tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau melihat sampai kedalaman kehidupan tiap-tiap pribadi dan keluarga kami. Tapi juga Engkau melihat sampai kedalaman hati, pikiran dan perasaan tiap-tiap kami. Di hadapan-Mu ya Allah, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjadi di minggu pagi hari ini. Dalam perayaan Minggu Advent yang ketiga di tengah pelayanan Jemaat GKI Betania Wasior 1. Tuhan Allah yang Maha Baik, biarlah persekutuan anak-anak Tuhan, persekutuan kami sebagai saudara-saudara seiman, orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Persekutuan ini tetap Tuhan jaga dan pelihara. Ketika kami boleh melewati semua hal bagian pelayanan sampai dengan hari ini, ajar kami ya Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis, bahwa kami hanya sebagai utusan Tuhan, mempersiapkan jalan untuk kedatangan kembali Engkau ya Yesus Kristus. Maka biarlah dalam seluruh pelayanan pekerjaan gereja, di tengah segala tugas tanggung jawab kami, baik di tengah hidup keluarga, pekerjaan, dan di tengah masyarakat, biarlah Kristus tetap menjadi pusat pemberitaan kami, pusat dari seluruh kehidupan gereja, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan masyarakat. Ampuni kami ya Allah, kalau sebagai utusan-utusan, sebagai pemberita-pemberita,
Terkadang kami memberi diri kami lebih daripada apa yang Tuhan tetapkan bagi kami. Ampuni kami lalu layakkan kami menjadi seperti tanah yang rata, jalan yang lurus untuk menyambut kedatangan-Mu ya Allah. Maka hari ini juga firman-Mu memperbaiki setiap kami, supaya biar Tuhan menyambut Natal Yesus Kristus, tapi juga menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami yang kedua kalinya. Kami tidak hanya mempersiapkan diri kami secara fisik, tapi biarlah hati kami Tuhan perbaharui. Lalu ketika hati kami diperbaharui, kami percaya itu akan nampak dalam setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap pikiran, bahkan setiap tingkah dan langkah kami ya Allah. Kami berserah di waktu ini. Biarlah hati kami Tuhan perbaharui. Suara hamba-Mu terbatas sampai di sini ya Allah. Hamba hanya dapat menyuarakan pertobatan itu kepada umat-Mu. Tapi hamba mohon supaya tangan kasih Tuhan berkenan turun dan menjamah hati setiap umat-Mu. Supaya jangan kami tinggal dalam kekerasan hati, lalu kami terhitung sebagai orang-orang yang memberontak di hadapan. Tapi sayangi kami, urapi kami, ubahkan kehidupan kami ya Allah, supaya perayaan Natal di tahun ini bukan menjadi bagian yang biasa-biasa saja kami hadapi, tapi kami tahu bahwa waktu untuk Kristus datang kembali semakin dekat, sebab tanda-tanda dunia telah menyatakannya bagi kami. Beri kami hidup dan tinggal sebagai orang-orang yang siap sedia kapanpun Tuhan datang. Ya Allah, umat-Mu yang sudah datang untuk menerima kebenaran firman, baik di dalam rumah Tuhan, di sekeliling rumah Tuhan, di halaman gereja, tapi juga sejauh mana suara hamba-Mu dapat terdengar. Tuhan jamah hati mereka, lalu biar mereka pulang membawa berkat dan selamat dari firman. Bukan hanya tinggal mereka dengarkan, tapi mereka lakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Dan firman ini juga jadi pengajaran berharga bagi hidup hamba-Mu. Memasuki minggu yang baru, hamba taruh kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap kami yang ada tinggal bersama di tempat ini, tapi juga setiap kami dalam rencana-rencana perjalanan kami memasuki liburan Natal dan Tahun Baru. Bahkan anak-anak kami yang telah menerima hasil mereka, hasil pembelajaran 1 semester yang lalu mereka telah libur panjang. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah seluruh rencana hidup kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Lalu Tuhan tetap bersama dengan kami menjalani segala sesuatu. Di tengah-tengah situasi dunia, situasi sekeliling kami, situasi Teluk Wondama yang kadangkala kami rasa tidak mudah ya Allah, kami mohon Tuhan tetap menemani kami. Jangan biarkan iman percaya kami hilang kepadamu ya Allah, tapi juga jangan biarkan kami menjalani kehidupan ini dengan sungut-sungut, sebab kami percaya berkat Tuhan selalu ada atas kami dengan berbagai cara. Maka persiapkanlah itu bagi kami ya Allah, tapi juga persiapkan kami untuk menerima setiap berkat-Mu dengan bijaksana dan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Allah berkati juga setiap anggota keluarga kami yang sampai dengan hari ini mungkin karena pekerjaan, pendidikan, pergumulan yang lain mereka belum dapat berkumpul bersama dengan kami. Tuhan kiranya menjaga dan menyertai mereka juga. Tapi juga seluruh pekerjaan pelayanan yang masih terus berlangsung di tengah jemaat, hamba berdoa dan taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Beri kerajinan, beri roh kesetiaan untuk melayani. Beri kami kuat dan sehat untuk menjalani perayaan Advent sampai dengan masa raya Natal dan Tahun Baru. Lalu biarlah kuasa Tuhan nyata di tengah setiap pelayanan kami sebagai umat. Mendoakan badan pelayan unsur jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR, guru-guru sekolah minggu yang terus berdiri setia mengajar bagi gereja kecil anak-anak sekolah minggu di setiap hari Minggu pagi. Tuhan memberkati mereka dengan semua pemberitaan mereka, biar jadi berkat bagi fondasi anak-anak kekasih kami dalam iman percaya mereka kepadamu.
tapi juga mendoakan semua panitia dalam pekerjaan pelayanan ini, semua pengurus yang ada, semua anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk menghidupkan pekerjaan gereja dengan karunia dan talenta kami masing-masing. Tuhan memberkati. Lalu persiapkanlah kami ya Allah menjalani minggu Advent ketiga, memasuki bagian yang terakhir dalam penantian kami akan kedatangan Kristus. Mari bersama dengan kami dalam hikmat-Mu ya Allah, menyiapkan umat-Mu menuju kepada perjamuan kudus akhir tahun di minggu depan. Hamba berdoa memohon, Tuhan tilik hati setiap umat-Mu. Perdamaikan apa yang harus diperdamaikan antara tiap kami dengan Engkau ya Tuhan. Tapi juga perdamaikan apa yang harus diperdamaikan antara kami dengan sesama kami, antara kami dengan alam ini, antara kami dengan persekutuan ini, supaya biarlah kami boleh menerima bagian di perjamuan akhir tahun nanti dengan percaya sungguh Allah masih tetap berkenan untuk beranugerah dan mengasihi kami. Terima kasih ya Allah, bersyukur untuk setiap pelayanan di minggu pagi hari ini. Sejak sekolah minggu tadi pagi, ibadah minggu pagi, bahkan ibadah sore nanti, Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan tangan kami, baik semua kami majelis jemaat penatua dan syammas yang melayani di gereja maupun di rumah-rumah jemaat, bersama dengan pemain organ, petugas multimedia, kostor, dan semua kami yang menopang pelayanan ini. Tuhan menerima persembahan tangan kami, lalu biarlah Tuhan menghitungnya sebagai berkat bagi kami semua. Semua orang yang sedang ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memulihkan. Semua orang yang dalam perjuangan yang panjang untuk memperoleh kesembuhan, mengalami perawatan untuk waktu yang panjang, Tuhan kuatkan tubuh dan iman percaya mereka. Tapi juga semua keluarga yang sedang ada dalam pemulihan oleh karena duka cita, Tuhan kiranya tetap menjadi terang dan penghiburan mereka. Bahkan semua kami yang masih ada di tengah pergumulan untuk apapun, untuk kesehatan kami, untuk perekonomian kami, untuk hubungan kami dengan sesama, bahkan dengan Tuhan, mari Tuhan ada bersama dengan kami semua. Demi Kristus Yesus yang sudah datang dan akan datang untuk kami, kami berdoa dan percaya sungguh, hidup kami semua umat-Mu dalam pelayanan Jemaat GKI Betania Wasior 1, hidup dan pelayanan klasis GKI Wondama, hidup dan pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, bahkan hidup pelayanan dan semua aktivitas tanggung jawab di tengah Kabupaten Teluk Wondama, kami percaya ada dalam pengasihan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kita hendak mengakhiri ibadah di minggu pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk berdiri, kita melakukan nyanyian rohani 27, bait pertama dan bait kedua. Jemaat yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian rohani 27 pada baitnya yang kelima, menurut rahmat. Supaya kita akan selesai, mari kita bersaksi. Saat teduh mulai. Terima kasih saya akan ulangi setahun dari BNP. Ditujukan kepada seluruh anggota timnas di Kabupaten Bogor. Isi pemberitahuan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 akan dilaksanakan perjamuan akhir tahun. Tempat gedung gereja Betania Bogor, waktu jam 17.00 hingga 5 sore. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 akan dilaksanakan misa masal. Untuk itu Bapak Ibu yang bernikah dapat mendaftarkan pada majelis perayaan masing-masing. Dan pada tanggal 1 Januari 2026 akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi anak-anak yang belum dibaptis. Untuk itu diharapkan kepada Bapak Ibu dapat mendaftarkan juga pada majelis perayaan masing-masing. Satu, dapat terima mengucapkan terima kasih kepada Desa Timur-Leste yang telah saya dipelajari selama kami dalam keluarga hari bersama. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Bapak Anetatan yang melayani kita di hari ini. Tuhan Yesus selalu bersatu dalam kehidupan keluarga hari bersama. Dan juga terima kasih kepada Bapak yang melayani kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus selalu bersatu dalam kehidupan hari bersama. Jumlah kehadiran kita di minggu 14 Desember 2025, laki-laki dewasa 67 jiwa, perempuan dewasa 121 jiwa, anak laki-laki 39 jiwa, anak perempuan 60 jiwa. Jumlah kehadiran kita di hari ini berjumlah 287 jiwa. Disampaikan lagi kepada khusus bapak dan anak-anak semuda, besok kita sama-sama melaksanakan pemberkatan mengaku dan juga bersama di seluruh gereja. Waktu jam 16.00 atau jam 4 sore. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Waktu sudah diberi kepada penyatuan akhirnya di Raradoni Kara
aweyani mambasao nafimo tadorarum dari sainega baradoni karabanarisa inega yarama inega aweyani mambasao nafimo tadorarum dari sainega arombayao sera Yesus agatay dana anak konyo arombayao sera Yesus nafimo tadorarum dari sainega jalan ini jauh di seberang, ku jalan ke sana. Berikanku keselamatan, nanti ku jumpa denganmu di seberang sana. Ingat saya, Tuhan Yesus jaga saya di dunia. Ingat saya, Tuhan Yesus, nanti ku jumpa denganmu di seberang sana. Aromba